Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik sekalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, oke ya. Senang sekali bertemu dengan kalian. Dan pada kesempatan pagi ini, saya akan men-sharingkan salah satu soal mengenai job order cost. Ya, jadi soal atau solusi dari soal yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari penjelasan kemarin tentang job order cost atau sistem pembiayaan berdasarkan pesanan. Ya, jadi kata kuncinya adalah pembiayaan berdasarkan pesanan. Ya, bagaimana cara mencatat biaya-biayanya. Oke ya. Nah, pertama-tama kita akan gunakan salah satu contoh soal di sini. Nah, ini adalah soalnya. Ya, jadi perusahaannya anggap aja ini ya, ini eh, tidak 100% real ya, tapi eh, nah, anggap aja perusahaannya adalah PT Mebel Indokayu ya. Jadi perusahaan Mebel Indokayu ini mendapat pesanan sebanyak 200 unit kursi ya, kursi kayu maksudnya ya gitu. Nah, kemudian proses produksinya dibedakan menjadi dua departemen, yaitu departemen satu dan departemen dua. Ya, jadi departemen satu adalah departemen pembentukan kursi, ya, pembentukan kursi. Nah, kemudian departemen dua adalah departemen penyelesaian kursi atau finishing, ya. Nah, tanggal mulainya adalah tanggal 1 Maret 2015 dan harus sudah selesai sebelum 30 April 2015. Ya, jadi selama 2 bulan atau ini harus sudah selesai ya pesanan ini ya gitu. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang kita perlukan untuk menyajikan laporan keuangan pesanan ini ya. Jadi karena di sini adalah pesanan ya, sini tulis pesanan, maka ini adalah order ya. Jadi bukan proses cost ya. Jadi ini kita gunakan harus job order cost ya, seperti itu. Nah, pertama-tama tentu saja kita akan mencatat tiga komponen biayanya dalam produksi, yaitu yang pertama adalah biaya material langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Ya, jadi tiga itu ya. Masing-masing itu mempunyai ciri khas pencatatan biaya yang berbeda-beda. Ya, oke ya, kita mulai yang pertama yaitu bahan baku langsungnya atau kayunya. Ya, gitu. Nah, eh, tabel harga pokok persediaan BPL kayu ini sejalan dengan manajemen inventory ya. Jadi mungkin adik-adik pernah belajar tentang manajemen persediaan atau pengelolaan persediaan atau akuntansi persediaan ya, di mana di situ melibatkan pencatatan secara periodik atau pencatatan secara perpetual. Nah, itu ada teorinya di situ atau penjelasannya di situ ya. Dan di sini saya akan kupas saja secara lebih singkat ya, tidak terlalu lama seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan sistem pencatatan perpetual. Ya, jadi perpetual itu artinya begitu barang tersebut keluar masuk, maka kita catat. Ya, catatannya ada informasi quantity, kemudian price per quantity, dan juga total 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 harganya, ya, total cost-nya ya seperti itu. Nah, asumsi kita di sini bahan baku mentah tersebut itu sifatnya itu tidak harus seperti yang contoh di perusahaan dagang ya, jadi barang masuk, barang keluar, barang masuk artinya barang terbeli, barang keluar artinya barang terjual, tidak ya, tidak harus seperti begitu. Ya, dalam hal ini kita pakai pengertian bahwasannya barang masuk, barang keluar. Entah masuknya itu lewat pembelian langsung bisa juga, atau mungkin masuknya dari perusahaan kita yang lain ya, atau mungkin sudah dari pembelian sebelumnya, itu bisa jadi seperti itu. Dan keluarnya di sini bukan keluar terjual ya, tapi keluarnya adalah keluar
sebagai masuk pada proses produksi atau masuk pada barang dalam proses ya. Istilahnya akunnya namanya barang dalam proses seperti itu. Ya, jadi untuk apa? Untuk tabelnya ada 3 kolom besar. Yang pertama adalah barang masuk atau barang material masuk atau BBL atau bahan baku langsung yang masuk. Ya, ingat ya menggunakan kata langsung ya, gitu ya. Nah, kemudian bahan baku yang keluar, kemudian harga pokoknya. Nah, di sini asumsi kita menggunakan perhitungan FIFO ya, first in first out ya. Nah, oke, kita mulai aja. Jadi, menurut soal, ini pada tanggal 1, 3, 10 itu ada pembelian bahan baku langsung, ya. Dan pada tanggal 8 ada penggunaannya yang digunakan secara sekaligus. Ini adalah contoh soal, ya. Oke ya, moga-moga dengan contoh soal ini adik-adik dan teman-teman punya inspirasi bagaimana memodifikasinya di dalam kenyataan ya atau di dalam apa praktek pekerjaan yang nyata ya seperti itu. Oke ya, jadi saya simulasikan jadi pada tanggal 1 Januari 2010 ini ada pembelian ya ada pembelian barang baku langsung anggap aja ini adalah kayu, kayu mentahan atau mungkin kayu gelondongan ya. Oke ya, pokoknya kayu lah yang bisa kita ukur dalam satuan meter kubik. Ya, jadi pada tanggal 1 Januari 2010, sorry ini 2015 ya mestinya ya. Oke ya, kita ganti 2015. Nah, ini ya, anggap aja seperti begini ya. Tanggal 1, 3, ini Maret ya. Nah, itu kelewatan dimodifikasi. Ya, tanggal 8. Ya. Oke ya, habis seperti begini ya. Oke, tanggal 1 Maret 2015 ada 15 meter kubik ke BBL kayu yang masuk dengan harga per meter kubiknya ini ambil kata ya. Jadi contohnya kita tulis saja 750 meter per ribu ya per meter kubik ya gitu. Sehingga total harga yang kita dapatkan adalah 11.250.000 ya. Nah, jangan lupa untuk tiap-tiap tanggal keluar masuk barang itu selalu ada perhitungan harga pokok ya harga pokoknya itu selalu ada dihitungan. Jadi karena baru satu satu item dengan satu jenis harga, maka ya harganya satu item satu jenis harga yaitu 15 meter kubik dengan per meter kubiknya 750.000 sehingga totalnya 11.250.000. Nah, kemudian pada tanggal 11 Maret ya, ya, sorry tanggal 3 Maret ada lagi barang masuk 25 meter kubik senilai 1 juta per meter kubiknya sehingga total 25 juta. Nah, ciri khas dari Vivo itu apabila harga per kubiknya itu beda, maka harus dibuka lapisan baru atau baris yang baru. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi 15 meter kubik dengan harga 750, kemudian lapis yang kedua adalah 25 meter kubik dengan harga 1 juta karena harganya berbeda ya. Nah, kemudian pada tanggal 10 Maret dibeli masuk lagi barang mentah ya 60 meter kubik ya dengan harga 850 misalnya ya. Nah, sehingga dalam harga pokoknya ya ada 3 lapis ya 3 lapis ya. Jadi lapis yang pertama harga 750.000, lapis yang kedua harga 1 juta, lapis yang ketiga harga 850.000 ya seperti itu. Jadi ada 3 lapis. Ini kebetulan di sini tidak saya total ya berapa nilai totalnya itu tadi total ya seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret, nah itu ambil kata semua material tersebut dilempar atau dimasukkan barang dalam proses ya atau masuk pada proses produksi ya jadi kesemuanya pas jumlahnya adalah 100 meter kubik jadi 100 meter kubik diambil semuanya ya. Nah tentu saja
tiga lapis tersebut kita keluarkan semua dengan perincian harga yang berbeda-beda dan klop ya, jumlahnya totalnya adalah 100 meter kubik ya, dan nilainya bisa dihitung ya, jadi nilai totalnya adalah 87.250.000 ya. Oke ya, jadi sampai di sini tentang manajemen persediaan BPL-nya, moga-moga bisa dipahami ya. Nah, kemudian step yang kedua adalah ini kita masukkan pada kartu persediaan ya, kartu harga pokok persediaan atau kartu persediaan. Jadi kartu persediaan ini harus ada pada usaha produksi pesanan. Ini harus ada karena tiap-tiap pesanan itu pasti berbeda-beda, nggak bisa sama ya, unik ya. Sepersis-persisnya mesti ada perbedaan ya. Nah itu. Maka kita perlu bikin kartu pesanan. Untuk pesanan misalnya 003. Ada beberapa keterangan yang harus ditampilkan di sini, yaitu nomor pesanannya berapa, kemudian jenis outputnya apa, kemudian tanggal mulai, tanggal berakhirnya kapan, kemudian jumlah pesanan berapa unit, dan nama pemesannya siapa. Ya, seperti itu. Nah, di dalam kartu pesanan sama kayak boleh dibilang sama kayak hitung biaya produksi itu sama ya. Jadi ada bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada BOP ya, biaya overhead pabrik itu sama ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita akan kupas yang pertama dulu, yaitu untuk bahan baku langsung. Ya, jadi bahan baku langsung di sini adalah langsung kita ambil dari bagian bawah tadi ya. Nah, masuknya tanggal 8 Maret tadi senilai 87.250.000 ya, senilai 80.250.000. Nah, kemudian untuk upah tenaga kerja langsung, nah ini yang kebaca upahnya adalah 30.000 per jamnya ya, 30.000 per jamnya ya, tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau saya anggap aja ini kan template dari luar ya, dari buku-buku asing kita kita ubah ya. Jadi kalau sehari misalnya si tukang kayu tersebut dapat 250.000, maka ya 30 kali 8 ya 240 lah kurang lebih, dia dapat uang 240.000 sehari, atau per jamnya kita bisa hitung kasarannya 30.000 ya. Jadi ini ilustrasi aja ya, seperti gitu. Anggap aja per jamnya, upah tenaga kerja langsungnya per jamnya untuk Departemen 1 30.000 ya, dan untuk Departemen 2 adalah 35.000 ya gitu. Nah, kemudian jam tenaga kerja langsungnya dibutuhkan untuk Departemen 1 atau Departemen Pembentukan. Ini yang masih kasaran ya. 385 jam. 385 jam kalau kita bagi, misalnya ada 385 jam, kita bagi 8 misalnya ya. Berarti berapa, kurang lebih 8, 8 kali 3, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 8 kali 8 kali 5, 40 ya, 400 ya. Jadi kurang lebih ada 4, 50 ya, 50 ya. Jadi 8 kali 5 ya, ya 50 ya, 50 jam ya. Oke ya, jadi satu satu orang gitu ya. Oke ya. Oke ya, jam TKL ya. Jadi kita hitung aja ya, oke, kalkulator. Oke ya, jadi 385 kita bagi 8 lah, per harinya kerja 8 ya. Jadi 48 hari ya, 48 hari, 48 hari lebih dikit kalau hanya satu orang ya. Tapi kan
waktunya nggak nututi ya, satu orang mungkin butuh dua orang, ya dua orang, jadi dua orang ya kurang lebih per orangnya 1 bulan ya kerjanya ya, kurang lebih ya 24 hari, 25 hari ya kurang lebih 1 bulan ya. Oke ya, jadi ya masih masuk akal lah ya gitu. Nah, sehingga kita temukan upah total untuk penyelesaian pekerjaan tersebut pada Departemen 1 adalah 11.550.000 ya gitu. Nah, sedangkan untuk Departemen 2 itu eh, upah per jamnya lebih mahal ya, 35.000 sama juga 385 jam. Ya kurang lebih kalau dikonversi ya kurang dari 2 bulan ya. 1,5 bulan kalau kerjanya full, nggak berhenti-berhenti, ya apa tukangnya masuk terus, yaitu kurang lebih hampir 2 bulan sudah selesai ya, 385 jam. Dan sehingga total duitnya adalah diperkirakan kurang lebih 13.475.000 dan total upah PKL untuk Departemen 1 dan 2 adalah 25.025.000 ya seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan cara penghitungan tenaga kerja langsung ya. Nah, kemudian yang agak unik ini yang nomor 3 yaitu BOP atau biaya overhead pabrik. Ya, jadi biaya overhead pabrik ini agak unik karena pertama, ya contoh aja ya, kalau kita ngitung biaya listrik, air, telepon, gas, kemudian wifi itu BOP ini sifatnya biaya bersama. Ya, jadi biaya satu ruang bersama, dipakai bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi agak sulit untuk menghitung biaya BOP untuk pesanan ini, pesanan ini gitu ya. Agak sulit ya, karena ada beberapa pesanan sekaligus berada di ruang yang sama, menggunakan AC yang sama, listrik, air, wifi, LCD, gas, dan mungkin lain-lain yang sama gitu ya. Jadi agak sulit ya, gitu. Ya untuk melacak ke masing-masing pesanan itu agak sulit. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan tarif ya. Jadi menggunakan tarif dari pengalaman sebelumnya ya. Nah, ambil kata untuk pesanan yang sebelum-sebelumnya itu ambil saja perusahaan mengeluarkan biaya 12.500.000 ya, ini 12.500.000 itu dengan catatan yang dihabiskan ya jam mesin di sini ya, jam mesin yang dihabiskan adalah 500 jam mesin ya. Oh ya, saya mau sharing dikit tentang jam mesin sama jam TKL. Ini adalah asumsi ya, jadi jam mesin sama jam TKL ini asumsi ya. Jadi untuk Departemen 1 ambil kata aja, dia menggunakan asumsinya jam 12.500 dan ada jam mesinnya ya, itu dengan catatan 500 jam mesin ya. Nah, kenapa menggunakan asumsi itu atau relevansi jam mesin? Karena ya di Departemen 1 apa banyak menggunakan mesin ya gitu ya. Nah, meskipun ada juga tenaga kerja langsungnya di situ ya. Nah, ini contoh soal anggap aja seperti itu ya. Nah, sedangkan Departemen 2 itu murni banyak padat karya, berarti menggunakan jam TKL ya seperti itu. Oke ya, jadi ini kembali lagi ini adalah contoh soal yang saya simulasikan menyerupai dengan kenyataan. Nah, sehingga kalau kita udah tahu ada kita keluar duit sebelumnya 12.500.000 dengan jam mesin 500 jam, maka kita bisa hitung tarif BOP per jam mesinnya berapa ya. Dan tarif BOP per jam tenaga kerja langsungnya berapa ya untuk departemen yang 2 ya gitu. Nah, berdasarkan tarif BOP ini kita bisa memperkirakan ya. Nah, kita bisa memperkirakan untuk Departemen 1 itu kira-kira menggunakan berapa jam mesin. Ya, ambil kata di sini adalah 250 jam mesin ya. Dan jam TKL-nya untuk Departemen 2 adalah 200 jam TKL ya gitu. Nah, apakah bisa disamakan dengan yang atas? Ya, sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Ya, jadi jumlah jam TKL-nya samakan dengan atas juga boleh ya. 385. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa ya, tapi
Oke ya, anggap aja untuk supaya lebih real kita samakan dengan yang atas. Boleh ya? Oke. 85 ini tetap aja karena di sini ada kombinasi antara tenaga kerja langsung dan jam shift. Ya, asumsinya seperti begitu ya. Nah, kemudian ketemulah ketika tarif kita kalikan dengan jumlah jam mesin, ya, maka ketemu 25.000 dikalikan 250, ya, sehingga ketemu 6.250.000. Nah, kemudian untuk yang kedua, departemen 2 kita kalikan tarif dengan jam TKL-nya, departemen 2 sehingga ketemu 14 juta sekian, ya, gitu. Nah, kemudian angka-angka ini akan kita total, ya, kita total, jadi perkiraan untuk biaya BPL-nya 87 juta sekian, biaya TKL-nya 25 juta sekian, dan BOP-nya kurang lebih 20 juta sekian, ya. Nah, oke. Nah, jadi BOP ini juga termasuk tenaga kerja tidak langsung dan bahan penolong, ya, seperti itu. Nah, kalau mau kita persentase, maka biaya bahan baku langsung mengambil porsi 66% atau 23-nya, sedangkan hampir 20%-nya itu dihabiskan oleh upah dan 16%-nya dihabiskan oleh BOP, ya. Oh, biaya lain-lain di luar BPL sama BTKL seperti itu. Nah, semoga sampai sini adik-adik bisa mendapatkan pencerahan ya atau ide ya bagaimana pendekatan menghitung biaya produksi untuk harga pokok pesanan. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bawah yaitu total biaya produksi langsung kita bisa ketahui dengan cukup mudah ya, tinggal disam aja. Nah, kemudian total unit pesanannya kita ketahui. Oke, ada yang mengganggu di sini. Oke, ya, oke ya, ada sedikit gangguan. Ya, oke ya. Total pesanannya adalah 200 unit ya. Kemudian kita bisa bagi jadi harga pokok atau biaya produksi untuk pesanan tersebut adalah 664.000. Nah, ini harus diketahui dulu di awal ya, apakah proyek tersebut akan kita terima atau kita tolak ya. Nah, ya kalau 664.000 berarti kita ambil laba misalnya 30%, maka per unitnya kita bisa jual dengan harga 864.000 dengan catatan sebanyak 200 unit yang harus dipesan oleh mereka. Sehingga total harga jualnya dengan markup 30%, maka kita tawarkan 172.851.250 rupiah ya untuk pesanan dengan 200 kursi tersebut ya gitu. Sehingga laba kotor juga bisa kita proyeksikan dan harga total ini bukan ini ya, koreksi total harga per unit per unit untuk pesanan 003 adalah 864.256. Nah, ini akan menjadi penawaran kita, apakah mereka mau atau enggak, mereka setuju atau enggak, ini jalan atau enggak. Jadi jangan baru apa asal asal terima aja, kemudian sampai di tengah-tengah tiba-tiba kita merasa untung terus kita di tengah, nah itu jadi dari awal lebih baik kita perkirakan dulu kira-kira masuk nggak pekerjaan ini secara keuangan ya seperti itu. Nah, apabila ini memang telah dikerjakan ya telah dikerjakan dalam proses dan terjadi ini udah deal, maka bagaimana jurnalnya ya. Jadi jurnal di sini sifatnya standar ya, jadi nggak perlu mikir lagi ya jurnalnya harus pakai akun apa ya itu nggak perlu ya karena di sini sifatnya sudah standar ya gitu. Jadi misalnya untuk penggunaan bahan baku langsung ya penggunaan bahan baku langsung ini jurnalnya adalah persediaan bahan baku langsung di kredit, kemudian debitnya adalah barang dalam proses bahan baku langsung ya gitu. Nah, kemudian untuk pemakaian tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung
itu biaya tenaga kerja langsung dikredit, kemudian debitnya adalah BDP, BTKL, akan ada dua departemen, maka kita split jadi dua, yaitu BDP, BTKL Departemen satu dan BDP, BTKL Departemen 2. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk yang BOP, maka BOP-nya juga kita split ya. Jadi BOP yang dibebankan ini BOP taksiran ya. Nah, BOP taksiran, nah, ya BOP taksiran. Nah, itu 20 juta sekian. Nah, itu juga di split jadi dua ya. Jadi BTP BOP Departemen satu dan BTP BOP Departemen 2. Ya, gitu ya. Nah, untuk khusus, nah nantinya sebenarnya sih kalau mau diteruskan sih ada BOP yang taksiran, ada BOP yang sesungguhnya dan akan diselesaikan. Tapi saya rasa kita taruh aja di video yang lain ya, supaya nggak terlalu dalam ya. Kemudian pada saat barang tersebut jadi BDP tersebut terjadi, maka otomatis BDP akan berubah menjadi barang jadi. Ya, jadi artinya BDP BPL, BDP BTKL, BDP BOP itu akan berubah menjadi persediaan barang jadi. Ya, jadi rupiah-rupiahnya akan dimasukkan ke sini, kemudian dirubah menjadi barang jadi senilai nilai totalnya. Gitu. Dan apabila pada saat eh, barang jadi tersebut terjual, maka persediaan barang jadi akan kita kreditkan dan debitnya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Ya, seperti itu. Oke, ya, jadi itu adalah penjelasan singkat atau solusi soal ya secara sederhana seperti ini ya. Jadi moga-moga memberi inspirasi ya. Jadi secara ringkas itu untuk penyelesaian soal seperti begini adalah kita harus membuat tabel harga pokok persediaannya ya. Kemudian kita membuat kartu harga pokok pesanannya. Kemudian kita juga akan membuat jurnalnya seperti itu ya. Oke ya, jadi moga-moga dengan penjelasan yang ada di sini bisa memberikan ide ya bagi adik-adik khususnya bagaimana sih kalau saya mencatat biaya atau menyajikan laporan biaya untuk usaha pesanan saya ya. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga manfaatnya juga bagaimana cara saya pendekatan apa, bagaimana konsep yang harus saya gunakan untuk menyelesaikan soal job order seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya dan tetap sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih.